Baik, untuk soal selanjutnya kita bahas nomor 40. Eutrofikasi sering terjadi di danau atau rawa yang mendapat aliran air dari area pertanian atau kuncinya pertanian. Zat pencemar yang berpotensi menyebabkan eutrofikasi adalah, perlu kita tahu eutrofikasi ini adalah salah satu proses terjadinya pencemaran lingkungan ya, terutama pencemaran di air. Bahan pencemarnya ini adalah berasal dari bahan-bahan pertanian. Nah, bahan pertanian itu kan banyak ya, ada pupuk, insektisida, herbisida, dan lain-lain. Nah, yang paling tepat yang menyebabkan eutrofikasi adalah pupuk dan sampah organik. Kenapa? Karena eutrofikasi ini ternyata adalah proses pencemaran air di mana air ini malah kelebihan nutrisi. Nah, jadi nutrisi yang berasal dari pertanian, dari daerah pertanian itu terlalu banyak masuk ke dalam air, sehingga karena terlalu banyak menyebabkan pencemaran air. Nah, coba kita lihat bahan pertanian apa saja yang kira-kira mengandung nutrisinya. Pupuk, oke. Insektisida. Kalau insektisida itu kan untuk membunuh ya, untuk membunuh serangga, ya, pembasmi serangga, berarti insektisida bukan. Nah, herbisida. Kalau herbisida itu sama seperti insektisida, bahan pembunuh atau pembasmi. Kalau insektisida serangga berasal dari kata insek, tapi kalau herbisida berasal dari kata herbal. Nah, herbisida berarti pembunuh tanaman dong, Bu. Ya, tapi tanaman yang merugikan pertanian seperti gulma, terus tanaman lainnya gitu ya. Jadi yang benar adalah yang D, seperti itu. Jadi eutrofikasi ini adalah proses pencemaran air karena di air itu kelebihan nutrisi dari bahan pertanian. Oke, selanjutnya nomor 38. Eceng gondok merupakan tanaman air yang berperan sebagai produsen pada ekosistem air tawar. Pada kondisi tertentu, pertumbuhan ini menjadi sangat pesat karena adanya limbah dari pupuk tanaman. Nah, tadi ya, karena adanya limbah dari pupuk tanaman, adanya eutrofikasi. Nah, eutrofikasi ini katanya menyebabkan pertumbuhan eceng gondok menjadi sangat pesat, sehingga dapat menyebabkan apa nih? Nah, coba kita analisis. Kenapa jawabannya D? Kenapa tidak yang A? Tanaman air yang lain dapat tumbuh dengan lebih pesat pula. Oke, dengan adanya eutrofikasi atau peningkatan nutrisi pada air, tentu tumbuhan air akan meningkat pesat. Ya, hal yang pertama itu. Tetapi di sini ditanyakan karena pada kondisi tertentu pertumbuhan tanaman ini. Nah, yang lagi dibicarain nih tanaman apa nih? Yang lagi dibicarain adalah tanaman eceng gondok. Nah, yang kita lagi bicarakan adalah tanaman eceng gondok menjadi sangat pesat, berarti dalam satu sungai atau satu danau misalnya ya, terjadi pencemaran air atau eutrofikasi. Lalu di situ tumbuh tanaman eceng gondok. Ternyata tanaman eceng gondoknya ini tumbuh pesat nih. Nah, kira-kira apakah tanaman air yang lain dapat tumbuh dengan lebih pesat pula? Kalau di sini udah dipenuhi eceng gondok, apakah masih bisa ditumbuhi tanaman lain? Mungkin bisa, tapi tidak tumbuh pesat. Kenapa? Karena nutrisi pada air ini banyak diserapnya oleh eceng gondok itu sendiri. Dan perlu kalian ketahui kalau eceng gondok kan bentuknya seperti dia memiliki rongga ya di batangnya gitu ya. Nah, ini yang di batangnya ini dia banyak menyimpan udara
dari oksigen gitu ya. Jadi oksigen banyak diserap oleh eceng gondok gitu. Terus menumpuknya logam-logam berat di dasar sungai, ini juga tidak ada hubungannya. Berkurangnya O2 di bawah permukaan air, nah ini yang tadi dibicarakan. Berkurangnya CO2 di bawah permukaan air, CO2 tidak. Proses pembusukan berjalan sangat lambat karena tidak ada CO2. Enggak juga ya, tidak ada hubungannya, kan kita lagi membicarakan tentang limbah pupuk tanaman, lalu hubungannya dengan eceng gondok. Selanjutnya nomor 36. Nah, nomor 37 ini seharusnya jawabannya yang A ya, buatan, karena dia tumpahan minyak dari kapal motor atau tanker, karena ini buatan manusia ya. Sorry, ini salah kunci jawabannya. Nomor 36. Pembakaran bahan bakar fosil untuk berbagai kepentingan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan yang serius, yaitu timbulnya polutan. Jawabannya yang C, gas CO2 yang menyebabkan pemanasan global. Oke, saya rasa tidak ada masalah karena salah satu penyumbang besar karbon di udara adalah dari hasil penggunaan bahan bakar fosil, penggunaan bahan kendaraan, terus dari pabrik ya, dari kegiatan respirasi makhluk hidup. Oke. Nomor 35. Penyakit Minamata merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan, yakni karena mengonsumsi ikan yang tercemar merkuri. Oke, Minamata itu penyakit yang marak waktu itu di Jepang. Awal mulanya itu Jepang ya, penyakit Minamata ini karena tercemar merkuri. Jadi bahan pencemarnya adalah merkuri, polutannya merkuri gitu. Nomor selanjutnya nomor 32. Jika suatu ekosistem air tawar tercemar insektisida, kadar terbesar penimbunan bahan pencemar akan terdapat pada kalau penimbunan bahan pencemar ini semakin, nah di sini produsen, misalnya produsen, di sini konsumen 1, konsumen 2, misalnya seperti ini ya. Nah, kalau sifat sifat bahan tercemar atau penimbunan bahan tercemar semakin dia naik ke tingkat trofik yang atas, itu semakin besar. Kebalikannya, kalau energi semakin ke atas, dia semakin kecil. Semakin ke atas, kalau energi itu semakin kecil. Tapi kalau polutan semakin ke atas, dia semakin besar. Maksudnya semakin dia mencapai tingkat trofik atas, dia semakin besar. Selanjutnya nomor 31. Yang bukan merupakan sifat DDT ditunjukkan oleh nomor